Ya, bagi saya itu teguran. Dia bilang begini, Pak Martin, Alkitab, kitab apa namanya? Kitab orang Kristen itu apa sebenarnya? Kitab suci orang Kristen itu apa? Bagi saya itu teguran, saudara. Beberapa waktu ini kan kita bergeser dalam pemahaman kita. Ketika teknologi membawa kita mudah untuk mengakses semua hal. Kemudian kita bergeser pelan-pelan Alkitab kita di HP kita. Bapak Agus Nana bilang begini, saya mau tanya. Kitab suci orang Kristen itu apa? Coba angkat Alkitab kita. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala minggu lalu. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia mengajarkan kita bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang hidup. Yang diilhamkan oleh Roh Kudus dan akan mengajarkan kepada kita kebenaran-kebenaran dan kehendak Allah. Karena itu mari kita buka Alkitab kita belajar dari firman Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Kita akan baca bergantian, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Di bawah perikopi Yesus berjalan di atas air, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. 2, 3. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Silakan duduk Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan. Kisah ini adalah peristiwa setelah mujizat besar terjadi. Yesus memberi makan 5.000 orang. Apa yang terjadi ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, setelah itu dia menyuruh murid-murid pergi mendahului dia ke seberang, dia pergi ke atas bukit dan dia berdoa. Di tengah perjalanan murid-murid ada badai besar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin kita belajar pagi hari ini tentang fokus yang bergeser. Dalam perjalanan hidup kita, selalu kita memulai dari kehendak Tuhan. Selalu kita memandang baik, kita meyakini bahwa ini baik untuk saya lakukan. Selalu kita mulai karena kita meyakini bahwa ini Tuhan ada dalam kehendak Tuhan. Tapi selalu juga terjadi dalam perjalanan kita mengalihkan fokus kita. Tidak pada kehendak Tuhan, tapi terlihat pada situasi sekeliling kita, kiri kanan kita, masalah-masalah yang kita hadapi, dan persoalan-persoalan hidup kita. Dengar baik-baik, berulang-ulang kali setiap hamba Tuhan yang melayani, selalu mengatakan seperti ini saudara, masalah tidak akan pernah berhenti dalam hidup, selama kita hidup. Selama kita diizinkan hidup di dunia, tidak akan pernah ada masalah selesai. Selalu berganti. Mungkin hanya skalanya, besar kecilnya. Mungkin hanya bentuknya, masalahnya berbeda-beda.
Ada yang masalah sakit penyakit, ada masalah dengan keuangan, ada masalah dengan kondisi keluarga, ada masalah dengan pekerjaan kita. Hanya itu yang berubah saudara. Tapi yang namanya masalah selagi kita ada di dunia, selagi kita hidup, pasti ada masalah. Demikian juga dengan apa yang dihadapi oleh murid-murid saudara. Saudara, mereka ada dalam perahu dan ada dalam perjalanan. Bukan atas kehendak mereka sendiri. Karena memang Tuhan menyuruh mereka untuk mendului. Jadi dalam hal ini mereka tidak salah jalan. Mereka tidak sedang melakukan sesuatu yang salah. Tapi kenapa ada badai? Kenapa ada angin? Dan kenapa harus membuat mereka takut? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang fokus yang bergeser. Saya ingin membawa kita untuk memahami bahwa ketika fokus kita tetap pada Tuhan, ketika kita, dalam perjalanan kita, perhatian kita sama seperti bagaimana kita memulai. Saya percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita sampai pada titik yang Tuhan mau bawa kita ke sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita, kalau kita bicara tentang fokus, sebenarnya hanya dua pilihan. Yesus, Tuhan yang menuntun hidup kita, atau masalah yang ada di sekeliling kita. Ini pilihan saudara. Masalah pasti ada. Tuhan juga akan tetap ada. Tapi fokus kita adalah pilihan kita. Kita bisa memilih untuk tetap menaruh fokus perhatian kita pada Tuhan. Kita bisa tetap berseru kepada Tuhan. Atau kita bisa memilih untuk melihat masalah kita lebih besar dari Tuhan yang kita sembah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada angin dan ada badai. Angin dan badai berbicara tentang masalah keluarga. Angin dan badai berbicara tentang masalah keluarga. Angin dan badai berbicara tentang masalah keuangan dalam kehidupan kita. Angin dan badai berbicara tentang masalah kesehatan. Angin dan badai berbicara tentang masalah pekerjaan kita. Angin dan badai berbicara tentang ketidakpastian masa depan. Banyak orang yang ragu-ragu dengan masa depan. Dengar baik-baik, tidak ada satupun dari kita yang akan menjamin masa depan kita. Simpanan kita tidak akan menjamin bahwa kita punya masa depan yang baik. Persiapan-persiapan karya hari ini tidak akan menjamin bahwa kita akan punya masa depan, masa tua kita akan senang. Tidak, saudara. Hanya satu yang menjamin, Yesus Tuhan kita. Angin dan badai berbicara tentang kelelahan rohani. Mungkin kita sudah melayani, kita sudah melakukan banyak hal. Kita sudah sampai secara rohani. Kita sepertinya sudah terlalu mengeksplor semua yang ada pada diri kita. Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi toh ada badai, ada masalah, ada angin di sekeliling kita. Angin dan badai berbicara tentang kekacauan hidup. Hari-hari ini kita bisa melihat di media sosial saudara. Bahkan data-data dari pemerintah kita melihat angka perceraian yang tinggi. Dan serunya saudara kebanyakan di kalangan-kalangan menengah ke atas, elit. Ini menjadi pukulan besar buat kita, termasuk kita umat Tuhan hari ini. Fokus kita kalau ada pada masalah kita akan selalu dihantui dengan persoalan-persoalan hidup. Tapi ketika kita mengalihkan fokus kita pada Yesus, ada penyertaan. Kalau kita fokus pada Yesus, yang pasti ada penyertaan. Yang kedua, pasti ada penyediaan. Pasti ada jaminan, harapan akan masa depan. Dan ada kepastian, serta ada penyembahan hidup. Pelan-pelan saya akan membawa kita untuk kita memahami firman Tuhan pagi hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fokus yang bergeser akan membuat iman kita lemah. Perhatikan baik-baik. Di ayat yang ke-26. Ya. Ayat yang ke-26 dari Matius pasal yang ke-14. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut. Itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Fokus yang bergeser akan membuat kita melihat Yesus dalam kondisi yang kabur, saudara. Fokus yang bergeser akan membuat kita tidak melihat Yesus sebagai satu pribadi. Pengenalan kita akan Yesus itu kemudian kabur. Murid-murid bilang begitu, ini itu hantu. Di dalam bayang-bayang badai yang besar, angin yang besar,
kemudian angin sakal yang besar, mereka melihat ada satu yang datang, ada pribadi yang datang. Dan mereka bilang itu hantu. Fokus yang bergeser akan membuat kita penuh dengan ketakutan. Alkitab mencatat di sisi yang lain, saudara, orang yang takut itu sama seperti orang yang mati. Artinya apa? Ketakutan sebenarnya mematikan iman kita. Ketakutan sebenarnya membuat kita mati secara rohani. Membuat kita tidak berdaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hal yang pertama yang ingin saya bagikan bagi kita semua pagi hari ini. Fokus yang kabur membuat Tuhan terlihat asing dan menakutkan. Kalau fokus kita bergeser sedikit, kita akan melihat bayang-bayang sesuatu yang menakutkan. Mereka baru berpisah dengan Yesus beberapa waktu yang lalu. Mereka baru mengalami mujizat yang besar. Tapi karena fokus mereka pada badai, pada masalah. Mereka sedang diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik. Kekacauan di atas perahu. Kemudian mereka melihat Yesus seperti hantu, saudara. Hari-hari ini dalam hidup kita persoalan-persoalan yang besar kadang-kadang membuat kita melihat Yesus makin kecil dalam hidup kita. Biasa saja. Dari hari ke hari kita menyembah Tuhan, dari hari ke hari kita beribadah kepada Tuhan. Biasa saja, tidak ada perubahan. Fokus yang bergeser akan memperkecil iman kita. Pengakuan kita akan pribadi Tuhan. Bahwa dia punya kuasa. Dengar baik-baik. Kalau kita masih fokus pada Tuhan, kita akan mengakui kehebatan Tuhan. Karena itu dalam badai sekalipun. Dalam persoalan hidup apa yang terlalu berat dalam hidup ini. Tetap Yesus paling besar. Yesus yang terbesar dan Yesus yang berdaulat. Fokus yang kabur membuat Tuhan terlihat asing dan menakutkan. Fokus yang bergeser membuat Tuhan disalahpahami. Tuhan sebenarnya datang untuk menolong mereka, tapi mereka salah paham. Itu hantu. Fokus yang bergeser membuat kita salah memahami apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Kita melihat bahwa, dengar baik-baik, dalam segala hal dalam hidup ini. Tuhan kita, Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Berapa banyak kita yang tetap berpegang pada prinsip ini. Bahwa dalam segala hal, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau dia turut bekerja, pasti kebaikan yang didatangkan bagi kita. Fokus yang bergeser membuat Tuhan disalahpahami. Fokus yang bergeser membuat ketakutan, membuat kehadiran Tuhan disalahartikan. Dan pertolongannya disangka masalah baru. Ini kita berhadapan dengan badai, kita berhadapan dengan angin sakal yang besar. Yang perahu hampir tenggelam, kemudian datang lagi hantu. Fokus yang bergeser akan membuat kita seperti itu. Ketakutan memperkecil iman kita, kemudian memandang Tuhan sebagai masalah baru. Padahal Tuhan datang untuk menolong dan untuk menyelesaikan persoalan hidup kita. Fokus yang bergeser akan membuat ketakutan menjadi alarm bahwa iman kita telah goyah. Ketakutan yang besar, dengar baik-baik saudara, ketakutan itu manusiawi dan normal. Setiap kita pasti pernah takut dan setiap kita pasti mengalami ketakutan. Tapi dengar baik-baik, yang salah adalah ketika kita memilih tinggal dalam ketakutan. Kita tinggal tetap dalam ketakutan, karena ketika kita memilih tinggal tetap dalam ketakutan, kita akan tetap memandang Yesus orang asing. Sesuatu yang asing yang menakutkan. Dia tidak dapat menyelesaikan masalah kita. Mungkin ini akan menjadi masalah baru dalam hidup kita. Dengar baik-baik. Fokus yang kabur membuat Tuhan terlihat asing dan menakutkan. Karena itu saya belajar. Beberapa minggu ini kita mulai fokus pada Alkitab kita saudara. Karena ketika kita diizinkan bisa scroll HP. Berulang-ulang saya akhirnya harus pergi ke belakang untuk taruh persembahan. Karena ternyata yang bawa persembahan lewat. Saya lagi scroll HP. Ketika kita tidak fokus saudara, sesuatu yang sebenarnya bisa kita nikmati kemudian akan lewat dari depan kita, lewat dari hadapan kita. Karena itu mari kita belajar untuk kita menaruh perhatian kita sepenuhnya pada Tuhan. Itu hal yang pertama saudara. Ya, 30 menit ke depan kita akan sama-sama untuk belajar 5 poin. Ini sudah hal yang pertama, hal yang kedua. Ya. Hal yang kedua, fokus pada Yesus melahirkan keberanian. Di ayat yang ke-27 dan 28 dan 29.
Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Fokus pada Yesus melahirkan keberanian. Fokus pada Yesus melahirkan keberanian. Saudara, apa yang Yesus tenangkan dalam hidup kita ketika ada masalah? Yesus tidak berbicara, nyala engkau hanya masalah. Yesus tidak bilang badai berhenti, angin sakal berhenti. Tidak, saudara. Yesus bilang tenanglah. Yang Yesus tenangkan apa? Hati kita, batin kita. Berbeda dari kisah dalam Markus pasal yang keempat. Ketika perahu murid-murid hampir tenggelam. Yesus bangun, Yesus yang sedang tidur diberi dan bangun dan menghardik angin itu. Kemudian angin itu berhenti, badai itu berhenti. Berbeda dengan kondisi itu, saudara. Fokus pada Yesus melahirkan keberanian. Fokus pada Yesus melahirkan keberanian yang mendorong Petrus untuk keluar dari perahu dan melangkah berjalan di atas air. Saudara, Yesus menenangkan batin murid-murid. Yesus tenangkan kondisi hati kita. Karena itu berulang-ulang orang menyampaikan seperti ini. Hamba Tuhan menyampaikan seperti ini. Tenang saat membuat keputusan. Jangan buat keputusan saat ada dalam kondisi tidak stabil. Jangan buat keputusan saat ada dalam emosi. Karena keputusan yang kita buat tidak akan berefek baik bagi kita. Fokus pada Yesus melahirkan keberanian. Ketika Yesus bilang, ini aku, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pribadi, sebagai Tuhan yang berkuasa atas badai sekalipun. Ketika murid-murid ada dalam ketakutan, Yesus datang dan memperkenalkan diri sebagai pribadi yang berkuasa atas masalah, atas badai, dan atas angin sakal. Dengar baik-baik. Apapun persoalan hidup kita, Yesus tetap ada di sekeliling kita. Dan Yesus selalu memperkenalkan diri sebagai Tuhan yang berkuasa atas masalah hidup kita. Karena itu tidak ada masalah yang lebih besar dari Yesus yang kita sembah, saudara. Nanti kita akan menemukan dia datang tepat pada waktunya. Dia Allah yang tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Fokus pada Yesus melahirkan keberanian. Keberanian Petrus untuk keluar dari perahu dan melangkah di atas air. Saudara, Petrus sadar benar bahwa mereka ada di tengah laut. Tapi karena dia meyakini bahwa itu firman. Apa yang disampaikan Yesus bahwa ini aku, tenanglah ini aku. Itu adalah firman. Dan keberanian ini mendorong Petrus untuk melakukan tindakan iman. Saudara, banyak orang percaya tidak berani melakukan tindakan iman. Dan banyak orang percaya mati dalam imannya. Tidak banyak berani melakukan sesuatu. Hanya merenungkan dan tidak pernah mengambil tindakan iman. Dengar baik-baik. Kita harus mengambil tindakan iman dalam hidup kita. Kalau ada keyakinan bahwa itu Yesus yang sedang datang untuk menolong kita. Kalau ada keyakinan bahwa itu Yesus yang berdaulat atas masalah kita. Mari ambil tindakan iman. Keluar dari zona nyaman kita. Perahu berbicara tentang zona nyaman, saudara. Ada badai, ada taman, ada angin, ada masalah yang besar. Tapi selagi masih di atas perahu, masih ada dalam zona nyaman. Kalau kita meyakini bahwa ada Yesus sekeliling kita. Kalau dia datang. Kalau kita meyakini firman Tuhan, ambil tindakan iman. Keluar dari zona nyaman. Ketika kita keluar dari zona nyaman, saudara, kita pasti ada di zona iman. Zona penuh tantangan. Tantangan yang makin besar, persoalannya makin berat. Tapi dengar baik-baik. Ketika kita ada di tempat ini, kita akan melihat mujizat demi mujizat terjadi atas hidup kita. Jangan terlena di zona nyaman, saudara. Banyak murid yang ada di atas perahu tetap menanti. Dan mereka tidak akan pernah tenggelam. Karena mereka tidak keluar dari perahu. Petrus memilih untuk keluar dari perahu. Bukan karena badai tenang. Bukan karena angin berhenti. Dia memilih keluar dari perahu. Karena dia mendengar firman Tuhan. Karena dia mendengar perkataan Tuhan. Tenang, ini aku. Datanglah. Hari ini mungkin kita ada dalam persoalan dan pergumulan hidup kita. Kita sedang bergumul sakit yang kunjung sembuh. Kita sedang berkunjung dengan masalah-masalah hidup kita yang tak pernah selesai. Satu tuntas datang lagi masalah yang baru. Kita sedang bergumul dalam persoalan-persoalan keluarga kita yang tak pernah selesai. Dengar baik-baik, hari ini Tuhan bilang, tenang, aku ini, jangan takut.
Tuhan mengajak kita untuk memandang Dia lebih besar dari masalah kita. Tuhan mengajak kita untuk memandang Dia lebih hebat dari persoalan hidup kita. Kalau kita ada dalam fokus yang benar, kita akan berkata, hai masalah, engkau tidak berarti bagi saya. Masalah kita tak akan pernah melebihi kekuatan kita. Masalahku tidak akan pernah melebihi kekuatan yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Dengar baik-baik. Ada hamba-hamba Tuhan yang bilang begini, kalau tidak mau punya masalah, mati sudah. Karena hanya dengan orang mati, masalah selesai. Semua tuntas saudara. Yang tanggung nanti siapa? Yang masih hidup, yang melanjutkan masalah itu. Tapi hari ini, firman Tuhan mengajak kita untuk melihat bahwa masalah pasti ada, angin pasti ada, badai akan selalu ada. Di sekeliling kita pasti selalu ada. Tapi Tuhan yang kita sembah mengajak kita untuk memahami bahwa Dia Tuhan yang berdaulat atas masalah hidup kita. Keberanian Petrus keluar dari perahu dan melangkah, itu dasarnya adalah perkataan Tuhan. Petrus fokus pada Yesus, bukan pada metode atau mujizat. Saat Yesus bilang datanglah, Petrus tidak bertanya bagaimana caranya. Petrus tidak bertanya metodenya seperti apa. Petrus mengambil langkah iman, keluar dari perahu dan berjalan. Dia berhasil berjalan saudara. Alkitab mencatat Petrus berjalan mendapatkan Yesus. Ketika dia melihat Yesus, ketika dia meyakini itu Yesus, dia mengambil langkah iman, dia berjalan di atas air, saudara. Mengalahkan hukum fisikal. Tindakan iman, mengalahkan semua yang menurut akal sehat kita. Ketika dia fokus pada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Mari nanti di kolam renang kita bisa coba-coba kita berjalan di atas air. Kira-kira berapa langkah kita akan bisa berjalan di atas air? Saya percaya langkah pertama, pasti kita langsung tenggelam. Tidak dengan Petrus saudara, dia berjalan di atas air. Petrus fokus pada Yesus, bukan pada metode. Dia tidak bertanya bagaimana caranya Tuhan. Kaki kiri yang harus duluan atau kaki kanan? Atau saya harus mengepalkan tangan seperti sayap supaya saya tidak tenggelam? Petrus tidak bertanya. Dia melangkah keluar dari perahu. Dan ini adalah tindakan iman. Tindakan iman akan selalu disertai dengan mujizat saudara. Hal yang kita anggap mustahil kemudian akan dibuat menjadi mungkin. Petrus fokus pada Tuhan. Ayat yang ke-28 saudara. Lalu ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin itu, takutlah ia dan mulai tenggelam. Tindakan iman membuat dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika fokusnya bergeser, tidak pada Yesus, tapi pada badai, pada tiupan angin. Dirasakannya tiupan angin. Dirasakannya tiupan angin berbicara tentang fokus yang bergeser, perhatian yang bergeser. Mungkin tidak saya sampai di sana. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Dia hampir tenggelam. Fokus yang bergeser melahirkan ketakutan. Fokus yang bergeser melahirkan masalah bukan datangnya dari angin, tapi perubahan arah pandang. Angin sudah ada sebelum Yesus berkata datanglah. Angin sudah ada saudara, badai sudah ada. Artinya apa? Masalah sudah ada sebelumnya. Tapi kenapa dia bisa berjalan di atas air? Karena dia memandang pada Yesus. Ketika fokusnya bergeser tidak pada Yesus tapi pada angin dan badai, maka dia hampir tenggelam. Masalah dalam hidup kita sudah ada. Tapi Tuhan mengajak kita untuk melihat pada Yesus, fokus pada Yesus, bukan pada masalah kita, bukan pada persoalan hidup kita. Ya. Karena itu kita akan berani, kita akan berkata, tidak peduli dengan masalah saya, tidak peduli dengan urusan-urusan dunia, tidak peduli dengan hal-hal yang ada sekeliling saya. Itu hanya angin dan badai. Kalau ada Tuhan bersama-sama dengan saya, itu akan menjadi reda. Kita akan sampai pada poin yang berikut saudara.
Kita akan melihat bagaimana Yesus dengan Petrus naik di atas perahu, kemudian semua selesai. Fokus yang bergeser melahirkan ketakutan. Tadi di awal saya sudah sampaikan ketakutan membuat kita seperti orang mati. Tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa. Masalah bukan datang tiba-tiba saudara. Angin dan badai tadi bukan masalah baru yang datang setelah Yesus datang. Tidak, masalah Petrus memilih turun dari perahu, badai belum selesai. Angin masih ada, tapi dia melakukan tindakan iman. Saat melakukan tindakan iman, dia bisa berjalan di atas air. Saat fokusnya beralih, tidak pada Yesus, tapi pada masalah, dia hampir tenggelam. Pergeseran fokus dari iman kepada perasaan. Dia merasakan tiupan angin. Kemudian imannya mulai goyah, imannya mulai lemah. Dan membuat dia hampir tenggelam. Pergeseran fokus dari janji Tuhan pada pengalaman pribadi. Saya dulu pernah mengalami itu. Saya tidak mau lakukan itu lagi. Tidak melihat Tuhan berdaulat atas semua kondisi. Dengar baik-baik. Masalah mungkin dulu pernah sama saudara. Tapi hari ini kalau kita sungguh-sungguh fokus pada Tuhan. Sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Dengar baik-baik. Tuhan punya cara yang Tuhan punya banyak metode untuk menolong kita keluar dari persoalan hidup kita. Kalau di Markus 14 Tuhan meredakan angin hanya dengan satu perintah. Nyala, redalah angin, maka angin ribut itu menjadi reda. Tapi di dalam Matius pasal yang ke-14 Tuhan menenangkan dulu hati murid-murid. Tuhan menenangkan kita dulu, baru menenangkan badai. Tuhan fokus pada kita, baru fokus pada masalah. Pergeseran iman dari janji Tuhan pada pengalaman real. Kemarin di doa sepakat saudara, Mafi bilang begini. Abraham menerima perintah dari Tuhan. Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, tidak ada peta. Tidak ada Google Map. Tapi Abraham menerima janji itu dan dia melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Apa yang terjadi saudara? Akhirnya dia menemukan negeri yang penuh dengan susu dan madu. Akhirnya dia menemukan bahwa janji Tuhan tidak pernah mengecewakan. Hari ini mungkin Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu. Tanpa metode, tanpa petunjuk yang jelas saudara. Dengar baik-baik. Kalau kita meyakini itu dari Tuhan. Cara meyakini seperti apa? Kalau itu membawa damai sejahtera. Kalau itu menolong kita memiliki damai sejahtera untuk melakukan itu. Dengar baik-baik. Itu dari Tuhan. Sebenarnya cara menandai seperti itu. Tapi kalau kita melakukan dengan gelisah, dengan sungut-sungut, dengan persoalan-persoalan lain. Dengar baik-baik. Kita perlu menguji itu berulang-ulang. Sesuatu yang dari Tuhan pasti membawa damai sejahtera. Karena Tuhan tidak pernah membebani kita dengan persoalan-persoalan yang lebih besar dari kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita. Pergeseran fokus dari firman kepada fakta yang menakutkan. Tadi dia dengar firman Tuhan, Yesus bilang, tenanglah, ini aku, datanglah. Ini firman Tuhan saudara. Dia bergeser dari itu. Dia tidak fokus bahwa Yesus bilang tenang karena ada dia Tuhan yang berdaulat. Ada di depannya. Fokus pada masalah dan membuat dia hampir tenggelam. Itu bagian yang ketiga saudara, fokus yang bergeser akan melahirkan ketakutan. Bagian yang keempat saudara, fokus yang bergeser melahirkan, fokus yang salah membuat kita tenggelam, kemudian teriakan iman menyelamatkan. Fokus yang salah, ketika dia bergeser, perhatiannya tidak pada Tuhan, ada dalam angin sakal, ada dalam badai, dia merasakan tiupannya angin yang lebih kencang. Kemudian membuat dia hampir tenggelam. Tapi dengar baik-baik, dalam masalah hidup kita, dalam persoalan-persoalan hidup kita, mungkin kita pernah jatuh saudara. Mungkin fokus kita bergeser dan membuat kita lemah. Mungkin kita mengalami seperti apa yang dialami oleh Petrus. Dengar baik-baik, dalam kondisi itu pun Tuhan ada. Dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Tenggelam dimulai dari pergeseran fokus, bukan masalah. Sekali lagi, tadi masalah sudah ada, jadi dia hanya bergeser saja. Kalau fokusnya tetap pada Tuhan, dia akan berjalan sampai mendapatkan Tuhan. Fokus yang salah menggeser hidup dari iman ke perasaan. Kemudian fokus yang salah membuat kita melihat Tuhan terlalu kecil dan masalah kita terlalu besar. Berapa banyak ada dari kita. Dari mimbar ini selalu saya bilang begini, saudara, jangan merenungkan masalah kita. Tidak usah renungkan masalah. Tempat tidur tempat untuk tidur, bukan tempat untuk merenungkan masalah. Ya. Ya, tempat tidur itu tempat untuk tidur, saudara, bukan tempat untuk merenungkan masalah.
Jadi latih diri untuk waktu tidur tidak taruh tangan di atas. Ya. Kalau masih ada yang tidur taruh tangan di atas ini, ada renungan yang lebih besar dari di. Kalau yang direnungkan Tuhan tidak apa-apa. Fokus yang salah membuat Tuhan terlihat kecil dan masalah kita terlihat lebih besar. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Daud mengalami hal yang sama, saudara. 2 minggu yang lalu Bapak David pagi di doa sepakat, Daud bilang begini. Ketika aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Ketakutan itu manusiawi, tapi tidak boleh tinggal dalam ketakutan. Seperti Daud, mari kita berkata, ketika kita takut, kita percaya kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena hanya Tuhan yang berdaulat atas setiap kondisi terburuk hidup kita. Dalam titik terendah sekalipun, dia Tuhan yang berdaulat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di ayat yang ke-30 dan 31 dari Matius pasal yang ke-14. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Apa yang Yesus lakukan, saudara? Yesus tidak bilang, hai orang yang kurang percaya, tapi Yesus ulurkan tangan, tolong dia. Kita kalau ingin menolong orang, kita selalu melihat kondisinya. Tapi Yesus tidak. Ketika Petrus berteriak, Tuhan tolong saya. Yesus mengulurkan tangan, menolong. Setelah Tuhan tolong, setelah dia menolong Petrus, baru dia menegur Petrus. Teguran yang mendidik. Saudara, teguran yang mendidik itu memeluk. Dan enak. Kalau keteguran yang tidak mendidik itu melukai. Yesus bilang, ayat yang ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ini kenapa Yesus bilang, hai orang yang kurang percaya. Baru kemarin lu lihat 5 ekor ikan, mudah-mudahan tidak salah, 2 roti 5 ekor ikan, kau atau terbalik. Baru kemarin itu terjadi, 5.000 orang makan. Yang tercatat 5.000 laki-laki, saudara, ada perempuan dan masih ada anak-anak yang tidak tercatat. Ada sisa 12 bakul, baru kemarin lihat itu. Hari ini saya bilang, tenanglah ini aku, jangan takut. Kenapa lu bimbang? Kalau saja tidak ada kebimbangan, pasti dia bisa menjangkau Yesus, berjalan di atas air. Tapi kebimbangan kemudian membuat dia hampir tenggelam. Yesus bilang, kenapa pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan tidak mengingatkan kamu bahwa dia Tuhan yang berdaulat? Kenapa mujizat yang pernah kita alami dalam hidup tidak mengingatkan kita bahwa dia Tuhan yang berdaulat atas kondisi hidup kita hari ini? Kenapa hari ini kita mengalami itu dan kemudian kita merasa ini rasanya terlalu berat? Dengar baik-baik. Dia punya banyak cara untuk menolong kita. Dia Tuhan yang berdaulat atas persoalan hidup kita. Hal yang terakhir yang ingin saya bagikan bagi kita, saudara. Di ayat yang 33. Dan orang yang ada dalam perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ayat 31. Segera Yesus mengelurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka, ayat ke-32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Poin yang kelima yang ingin saya sampaikan, fokus yang kembali dipulihkan. Mungkin dalam perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita bersama Tuhan, ada hal-hal kadang kita lupa bahwa Yesus berdaulat atas hidup kita. Kadang-kadang kita lupa mengakui kedaulatan dan kebesaran, kehebatan. Bahwa dia sanggup menolong kita. Mungkin kadang-kadang kita lupa karena fokus kita terpecah. Satu di sana, satu di sini. Fokus yang terbagi kemudian akan melemahkan iman kita. Tapi kemudian dengar baik-baik, kapan fokus kita kembali dipulihkan? Ketika Yesus ada bersama-sama dengan kita. Alkitab mencatat di ayat yang ke-32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sungguh engkau ini anak Allah. Ketika Yesus dan Petrus naik kembali ke atas perahu, angin reda, saudara. Artinya dalam persoalan panjang, ketika Petrus keluar dari perahu berjalan di atas air, mendapatkan Yesus kemudian hampir tenggelam dan kembali ke atas perahu. Itu masih ada badai, itu masih ada angin. Badai dan angin baru selesai ketika Petrus dan Yesus ada di atas perahu.
Dengar baik-baik. Kisah di Markus pasal yang keempat, kisah yang serupa mencatat bahwa Yesus ada di atas perahu tapi dia tidur di satu bagian dari perahu itu. Perahu hampir tenggelam. Kadang-kadang kita tidak mengizinkan Yesus bekerja secara aktif dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tidak mengizinkan dia ada bersama-sama dengan kita di atas perahu. Ketika dia ada dalam rumah tangga kita, ketika dia ada dalam pekerjaan kita, ketika dia ada dalam pendidikan kita, ketika dia ada dalam setiap persoalan hidup kita. Dengar baik-baik, semua menjadi reda. Itu jaminan Tuhan bagi setiap kita yang menaruh fokus pada Tuhan. Ketika kita fokus pada Tuhan, kita mengakui kehebatan Tuhan. Ketika kita bergeser fokus kita tidak lagi mengakui dia Allah yang berdaulat atas hidup kita. Yesus naik ke atas perahu, angin reda. Situasi yang semula penuh kekacauan kini berubah menjadi penyembahan. Situasi di atas perahu yang semula penuh dengan kekacauan. Ada yang berteriak-teriak, mereka berteriak-teriak ketakutan. Itu hantu. Kemudian mereka tidak bisa menahan lagi karena badai yang angin sakal yang makin besar. Semua kekacauan ini kemudian berubah menjadi penyembahan. Artinya apa saudara? Setiap persoalan hidup, setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup, ujungnya Tuhan ingin membawa kita menjadi penyembah. Ujungnya, endingnya Tuhan mau kita menjadi penyembah-penyembah. Ketika fokus Petrus dipulihkan, kemudian di atas perahu angin menjadi reda dan mereka semua menyembah Tuhan. Tidak hanya penyembahan saudara. Mereka mengakui, ada pengakuan iman yang keluar dari orang-orang yang ada di atas perahu. Sungguh dia anak Allah. Tadi bilang dia hantu. Setelah fokus mereka kembali dipulihkan, mereka mengakui, sungguh dia anak Allah. Apa masalah kita yang belum selesai? Apa pergumulan kita yang belum terjawab oleh Tuhan? Mungkin sakit kita yang tak kunjung sembuh. Mungkin kondisi-kondisi hidup kita yang rasanya silih berganti, tidak pernah selesai. Bahkan ada orang-orang yang memilih caranya sendiri. Ya. Banyak orang memilih caranya sendiri. Jangan minum parah. Taruh pasti kering. Setiap masalah, kalau kita orang percaya dengar baik-baik, setiap masalah pasti Tuhan selesaikan. Kalau fokus kita masih pada Tuhan. Kalau kita masih usaha untuk menyelesaikan dengan cara kita sendiri, kita pasti jalan yang salah. Kita pasti melakukan metode yang kita pasti pakai metode yang salah. Tuhan terlalu kaya dengan cara saudara untuk menolong kita. Dia hanya mau ada perhatian yang tertuju pada Tuhan. Ada fokus yang tidak pernah bergeser dari Tuhan. Dia hanya mau kita izinkan dia ada di sekeliling kita. Dia hanya mau kita izinkan dia ada bersama-sama dengan kita di atas perahu. Di dalam rumah tangga kita, di dalam persoalan hidup kita. Kalau dia ada bersama-sama dengan kita, Alkitab mencatat. Dalam Matius pasal yang 14 ayat 33. 32 dan 33. Angin reda, masalah selesai. Pengharapan yang baru datang. Janji Tuhan digenapi dalam hidup setiap kita. Hari ini saya mau kita pulang dari tempat ini kita berkata. Masalahku tidak akan lebih besar dari Tuhan yang saya percaya. Persoalan hidup kita tidak pernah lebih besar dari Tuhan yang kita percaya. Tuhan hanya mau mengajak kita untuk mengembalikan fokus kita. Kalau kemarin fokus kita bergeser sedikit, kita mulai melihat kemampuan-kemampuan keuangan kita melihat kemampuan-kemampuan kita, harapan-harapan kita pada orang-orang kuat sekeliling kita, itu pergeseran fokus saudara. Hari ini Tuhan mengajak kita kembalikan fokus pada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Hanya Tuhan yang bisa meredakan badai.
Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Ketika Petrus hampir tenggelam, hanya Tuhan yang mengulurkan tangan. Dia tidak pernah membiarkan kita untuk jatuh. Apa yang menjadi tema tahunan kita tahun ini seperti yang sudah disampaikan Bapak Gembala, Mazmur 23, dia menuntun kita ke padang yang berumput hijau. Dia membawa kita kepada air yang tenang. Yang penting kita fokus. Tuhan pasti menyegarkan jiwa kita. Tuhan pasti menolong kita menyelesaikan masalah hidup kita. Kalau ini kita memahaminya dengan baik. Kalau fokus kita sedang dipulihkan oleh Tuhan, telah dipulihkan oleh Tuhan, kita akan berkata seperti murid-murid di atas perahu ini. Kita akan berkata, sesungguhnya dia anak Allah yang hidup. Ayat yang terakhir, saudara. Ayat 33, dan orang-orang yang di atas perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Setelah melewati kekacauan yang panjang, badai yang besar. Sama halnya dengan kita hari ini, saudara. Kalau kita ada dalam pergumulan-pergumulan besar dalam keluarga kita, dalam pendidikan kita, dalam pekerjaan kita dengan baik-baik. Tuhan bersama-sama dengan kita. Hanya butuh fokus dan butuh pengakuan. Dia anak Allah yang hidup. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama naikkan pujian.